Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pertama-tama, marilah kita semua menjadikan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita semua sehingga kita masih diberi nikmat Islam dan iman serta kesehatan. Saudara-saudara muslimin semuanya, pertama-tama perkenalkan, nama saya Fauzi dari program studi sastra Inggris, dan di sini saya ingin menjelaskan sedikit saja mengenai riba sebagai pemenuhan atas tugas pendidikan agama Islam yang diberikan oleh Bapak Asgaf Asnan Siregar. Kemarin kita mulai. Pertama, apa itu riba? Riba ada secara istilah yang berasal dari bahasa Arab yang berarti kelebihan atau tambahan. Namun dalam konteks syariah Islam, arti riba adalah mengerucut pada kelebihan dari pokok utang. Sederhananya, riba adalah tambahan yang disyaratkan dan diterima pemberi pinjaman sebagai imbalan dari peminjam utang tersebut. Kemudian, hukum riba dalam agama Islam adalah haram. Allah Subhanahu wa taala berfirman, allazina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbatuhu syaitanu minal mas, dzalika biannahum qalu innamal bai'u mislur riba wa akhalallahu al-bai'a wa harrama riba faman ja'ahu maw'izatan min rabbih fanataha falahu ma syalaf wa amruhu ila Allah wa man 'ada fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Artinya, orang-orang yang makan riba tidak berdiri malaikat seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapatkan peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya terserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, kekal di dalamnya. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 275. Riba juga terbagi ke dalam beberapa jenis, antara lain: yang pertama, ada riba jahiliyah. Riba jahiliyah merupakan jenis riba yang bentuknya pelunasan utang dengan jumlah yang lebih besar daripada pinjaman pokoknya. Umumnya, riba semacam ini dikenakan ketika peminjam tidak mampu membayar utang sesuai dengan waktu yang dijanjikan. Yang kedua, terdapat riba qard. Riba qard merupakan jenis riba paling umum ketika seseorang minjam uang dengan waktu pelunasan atau tenor dan bunga tertentu. Misalnya, peminjaman uang 60 juta rupiah dengan bunga sebesar 15% dan waktu pelunasan 6 bulan. Besaran bunga biasanya menjadi persyaratan yang diberikan oleh pemberi utang. Yang ketiga, terdapat riba fadl. Riba fadl adalah penambahan nilai dari kegiatan tukar-menukar barang atau transaksi jual beli. Misalnya, ketika menukarkan uang pecahan 100 ribu rupiah dengan lembaran 2.000 rupiah, tetapi hanya mendapatkan 48 lembar saja, sehingga bukan 50, sehingga totalnya tidak lagi seperti nilai awalnya, yakni 96 ribu. Yang keempat, terdapat riba nasi'ah. Riba nasi'ah merupakan kelebihan yang diperoleh lewat transaksi jual beli dalam waktu tertentu. Barang yang digunakan dalam transaksi tersebut jenisnya sama, hanya saja dalam pembayarannya ada penangguhan. 5. Riba yad. Riba yad terjadi dalam transaksi baik jual beli maupun tukar menukar barang yang awalnya terjadi tanpa adanya kelebihan. Namun, karena adanya penundaan pembayaran akibat ada salah satu pihak yang meninggalkan akad sebelum serah terima barang, maka nilainya menjadi bertambah. Nah, itu aja. Itu dia beberapa jenis riba yang perlu kita ketahui. Kemudian, kenali bahaya riba. Dengan mengenali riba dengan segala keburukan yang akan diterima baik di dunia dan di akhirat, kita akan
makin termotivasi untuk senantiasa berhati-hati dalam tiap transaksi, khususnya cenderung yang mengandung riba. Memahami transaksi yang halal sesuai syariah. Semakin kita memahami ilmu muamalah syariah, khususnya transaksi jual beli, di samping sebagai penambah wawasan dan diangkatnya derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, dari sana pula akan semakin kita tahu manakah transaksi yang haram atau halal, atau mengandung unsur riba ataukah tidak. Hanya membeli dan atau menjual barang halal dan thayyib. Berhati-hatilah dalam transaksi dan jangan sampai menjual atau membeli barang yang haram, serta pastikan dari barang tersebut thayyib, bukan barang hasil curian, bukan menjual barang orang lain yang tidak izin atau menjualkannya. Jadi kita harus benar-benar yakin barang itu halal atau tidak, asalnya dari yang benar atau tidak gitu. Yang keempat, berhutang pada lembaga khusus. Jika kita tidak punya pilihan lain ketika kita terdesak atas suatu keperluan yang punya keperluan mendesak yang membutuhkan uang segera, kita harus memilih dengan bijak di mana kita berhutang. Maka berhutanglah pada lembaga keuangan atau bank yang tidak memiliki keuntungan dan sistem riba. Contohnya seperti KS, PPS, BMT, Fajar Bina Sejahtera. Selanjutnya, untuk menghindari sifat riba, menghindari riba adalah tanamkan sifat saling membantu atau ta'awun. Saling membantu merupakan hal mulia yang dapat menghindari riba. Ketika masyarakat saling membantu, tentu taraf kehidupan dengan sendirinya akan terangkat, sehingga desakan kebutuhan ekonomi dapat teratasi. Di samping itu, bersedekah dan membantu orang fakir merupakan hal mulia yang pada hakikatnya tidak menyebabkan harta kita berkurang. Justru sebaliknya, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan yang jauh lebih banyak ketika kita bersedekah. Selanjutnya, kita harus menanamkan sifat bersyukur dan merasa cukup. Memiliki sifat qanaah dapat menghindarkan kita dari bahaya riba. Sifat qanaah dapat dilakukan dengan senantiasa bersyukur atas apa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Sifat bersyukur membantu kita agar terhindar dari perasaan serba kekurangan dan ingin hidup dalam kemewahan. Rasa ingin memiliki sesuatu dan mudah iri dengan apa yang dimiliki oleh orang membuat kita dengan mudah membeli barang walau dengan cara berhutang, apapun sistem transaksinya. Oke, sekian itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika terdapat salah kata, jika ada salah kata dari saya, dan jika ada kelebihan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.